Di tahun 1917, dunia berguncang dengan terjadinya revolusi Rusia. Di tengah hiruk-pikuk politik yang begitu masif terjadi, kita perlu mengingat bahwa terdapat satu nama yang mencuat, bukan hanya karena perannya sebagai revolusioner, tetapi juga sebagai pemikir yang berani menentang norma cinta, keluarga, dan relasi gender. Kita mengenalnya sebagai Alexandra Kollontai. Dia merupakan seorang perempuan yang mengguncang dunia dengan gagasan yang sangat radikal tentang pembebasan perempuan, kelas pekerja, dan cinta yang bebas dari kepemilikan. Alexandra Kollontai lahir tahun 1872 di Saint Petersburg, yang mana dia tumbuh dari keluarga ataupun di tengah keluarga bangsawan di Rusia. Ya, bisa kita bilang Kollontai lahir dari keluarga borjuis ya. Namun, justru dengan lingkungan yang nyaman itu, ia malah memilih jalan perjuangan yang menolak berbagai bentuk kehidupan aristokrat. Ia terjun ke gerakan revolusioner, mempelajari Marxisme, mengabdikan hidupnya untuk perjuangan kelas pekerja. Kollontai bisa kita anggap sebagai sosok yang tidak hanya aktif sebagai aktivis politik, ia juga sama dengan Clara Zetkin yang merupakan arsitek dari teori feminisme Marxis ataupun feminisme sosialis yang menggabungkan analisis kelas dan gender yang sama-sama mengkritik feminisme borjuis yang hanya menguntungkan perempuan kaya dan menuntut perubahan radikal pada sistem ekonomi sosial yang bisa kita bilang hanya bertujuan untuk menggapai hal-hal yang tidak akan menyebabkan gerakan lebih lanjut setelah tujuan itu tercapai. Beberapa karyanya yang terkenal yang mungkin kita akan sebutkan di sini adalah The Social Basis of the Woman Question. Kollontai dalam karya tersebut menegaskan bahwa penindasan seorang perempuan ataupun penindasan terhadap perempuan bukanlah hasil dari kodrat alam atau perbedaan biologis. Jadi ini bukan penindasan terjadi itu bukan alami. Jadi ini merupakan akibat langsung dari suatu sistem ekonomi yang menindas, yaitu kapitalisme. Dan dia berpendapat ada dua arus besar dalam gerakan perempuan. Pertama, feminisme borjuis, yang mana menuntut kesetaraan tetapi tetap di dalam kerangka kapitalisme. Kemudian ada gerakan kelas pekerja, yang mana itu melibatkan kaum perempuan juga di dalamnya, gitu kan, yang mengaitkan pembebasan perempuan dengan penghapusan kapitalisme itu sendiri. Jadi di sini Kollontai berusaha untuk memberikan kita reminder bahwa tanpa perubahan sistem, kesetaraan nih yang coba dicapai hanya akan memperdalam jurang antara perempuan yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya, Kollontai itu tidak hanya memberikan suatu kerangka yang kita hanya berfokus pada kaum perempuan saja, gitu kan. Ia juga menjadi suara yang cukup lantang untuk melawan bahaya dari birokratisasi di dalam revolusi. Dan dia menjadi salah satu tokoh utama di dalam Workers' Opposition tahun 1920 dan 1921. Bisa dikoreksi jika saya keliru. Yang mana dia memberikan suatu tuntutan terhadap bentuk yang diperlukan, yaitu demokrasi pekerja sejati dan kendali buruh atas sistem ekonomi. Menurutnya, pergantian elit lama dengan elit baru itu tidak cukup ya. Jadi hal itu hanya akan menghasilkan suatu kesia-siaan tanpa partisipasi langsung pekerja, sehingga revolusi akan kehilangan jiwanya. Birokrasi perlu kita perhatikan yang mana itu dapat menimbulkan kehancuran sayap-sayap kreativitas pas pekerja, yang ini sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip yang diperjuangkan bahwa kreativitas itu juga perlu untuk kehidupan manusia. Dan kita perlu menelisik lebih jauh lagi bahwa salah satu gagasan Kollontai yang paling provokatif ya, yang paling kontroversi yang bisa saya analisis cukup singkat di sini adalah revolusi cintanya, gitu kan.
Dia mempercayai bahwa hubungan personal tidak bisa dipisahkan dari perjuangan sosial. Dan di dalam sistem kapitalisme, cinta itu seringkali diwarnai oleh logika kepemilikan. Jadi misalnya kau milikku, aku milikmu. Ini yang ia sebut sebagai cinta berbasis properti. Sehingga ini ciptakan retakan di dalam rantai solidaritas dan muncul analisis lanjutan yang kita kenal dengan wingless eros dan winger eros. Jadi Kolontai menjelaskan bahwa wingless eros ini ya, sebuah bentuk hubungan fisik tanpa kedalaman emosional. Berbeda dengan winged eros yang merupakan cinta baru yang lahir setelah revolusi yang mengandung kebebasan dari rasa memiliki, memperkuat komunitas, dan bukan mengurung pasangan dalam egoisme. Ya mungkin di sini teman-teman sudah mulai ke-trigger ya. Wow, ini cukup radikal itu gagasannya. Jadi sering memang orang-orang menyalahpahami gagasan dari Alexandra Kollontai ini, dan dia melihat bahwa cinta itu seharusnya seperti glass of water theory. Jadi gagasan bahwa seks itu harus semudah meminum air dari gelas, atau ya mungkin akan saya perbaiki sedikit kosakatanya yang menyatakan bahwa gagasan eh, bahwa seks itu harus semudah meminum segelas air. Jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan nggak sekedar ataupun bukan seruan untuk uh, promiskuitas ya, tapi ini merupakan bentuk dari penolakan Kolontai terhadap moralitas patriarkal dan ekonomi yang mengekang kebebasan seseorang, khususnya dalam ranah seksualitas ya. Dan di sini juga Kolontai bisa kita bilang pengen merumuskan yang namanya the new moment di dalam bentuk-bentuk kehidupan sosialistik. Jadi ia mengabstraksikan atau mengasumsikan bahwa lahirnya the new woman, yang mana perempuan ini mandiri secara ekonomi, aktif secara politik, dan bebas menentukan hidupnya gitu, termasuk dalam urusan cinta dan seksualitas itu sendiri. Dan ia menyerukan solusi kolektif untuk masalah pribadi. Cukup cukup tajam ya analisisnya gitu kan. Dan ini berkaitan tentang pengasuhan anak, kerja rumah, dan pendidikan harus menjadi tanggung jawab sosial, bukan lagi beban yang sifatnya individual. Dan inilah yang menantang bentuk-bentuk keluarga tradisional. Sehingga baginya keluarga tradisional itu merupakan bentuk dari kapitalisme gitu loh, yang suatu hari akan digantikan oleh keluarga besar bersifat kelas pekerja ya, ataupun keluarga sosialis ya mungkin akan saya sebut demikian. Dan ya memang Kolontai ini sudah hidup berabad yang lalu ya, mungkin tepatnya satu abad, lebih dari seabad di belakang kita. Dan ide-idenya itu masih tetap terlihat agak sering disalahpahami gitu kan. Dan kritiknya yang juga fokus seperti Clara Zetkin tentang feminisme bourgeois, dan analisisnya tentang kerja perawatan dan beban emosional, hingga ke visinya tentang keluarga sosialis yang berkaitan dengan kolektivisasi kerja-kerja domestik tuh masih jadi perdebatan yang cukup sengit, karena masih juga ada di kalangan uh, tertentu yang melihat bahwa institusi atau kelembagaan pernikahan dan sebagainya itu masih perlu dikaji lebih lanjut, dan ada yang pro dan ada yang kontra juga terhadap gagasan si Alexander Kollontai ini. Dan ini juga menjadi PR bagi feminisme kontemporer yang hidup di tengah era neoliberalisme, yang perlu mengkaji banyak hal yang dalam hal ini seringkali masalah-masalah tersebut justru dikembalikan ke pundak individu gitu kan. Dan gagasan Kolontai tentang solidaritas kolektif ini menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan, meskipun ini menimbulkan tantangan, kontroversi, dan mungkin juga banyak kritik yang berdatangan, karena teorinya bisa dibilang cukup radikal dalam hal ini ya. Dan sering juga banyak orang yang menyalahpahami konsep Kolontai. Dan di dalam perkembangannya lebih lanjut, ini menjadi suatu gambaran bahwa uh, Kolontai mencoba melakukan revolusi di berbagai sisi kehidupan manusia gitu kan, dari
ruang-ruang sempit pabrik hingga ruang makan di dalam suatu rumah ataupun rumah tangga gitu kan, dari rancangan politik hingga ke tempat tidur gitu. Dan ia dengan tegas menolak bahwa uh, kita tidak perlu memilih antara perjuangan kelas dan pembebasan perempuan karena baginya, bagi Kolontai, keduanya satu paket. Jadi ini merupakan proyek emansipasi manusia yang tidak bisa kita hanya pilih salah satu. Sehingga warisan pemikiran Kolontai itu perlu kita kaji ya, diskusikan lebih tepatnya untuk menciptakan dialektika. Dan mungkin dari cara pola pikirnya itu, saya dapat sedikit menyimpulkan bahwa tanpa kebebasan di dalam cinta dan kehidupan pribadi, nggak akan ada revolusi yang benar-benar selesai. Dan penjelasan ini masih bisa dan sangat terbuka sekali untuk diperdebatkan. Karena ini berkaitan tentang tata cara hidup di masa depan. Dan ini khususnya dari perspektif Alexander Kollontai yang merupakan seorang Marxis revolusioner dan juga seorang feminis.